Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Agar teman-teman semua kalian bisa lihat di sini aku uh, tunjukin hasil cat dari video-video sebelumnya, yaitu baru satu lapis cat ya. Jadi ya ini mau aku cat ulang, jadi cat kedua, tapi nggak akan aku videoin waktu ngecatnya karena kalian pasti bosen ya. Kemarin udah ngecat, sekarang masa ngecat lagi gitu ya. Jadi kali ini aku nggak akan tunjukin aku ngecat bagian lapisan yang keduanya ini. Jadi kita langsung ke kerjaan selanjutnya aja deh selain ngecat gitu ya, biar kalian nggak jenuh. Oke deh teman-teman, aku mau nyapa juga nih kalian semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini dia ya hasil satu lapisan satu kali pengecatan. Jadi habis ini aku mau ngecat, tapi kita lihat kerjaan Pak suami dulu ya. Nah ini kerjaan Pak suami, dan temboknya itu sudah aku cat 2 kali lapisan, agak kelihatan bedanya ya. Terus pintu ini juga udah dicat juga, terus udah agak kering juga. Makanya ini kita lanjutin ke kerjaan Pak suami ya. Nah, di sini pintunya aku minta dipatenin aja ke tembok karena pintu ini nanti nggak akan aku pakai ya, karena ini mau dijadiin kamar. Pintunya mau dipatenin aja gitu pakai paku gitu biar nggak kebuka ke sana kemari gitu ya. Terus ini bagian atapnya kalian bisa lihat ini tuh langsung genteng gitu ya, nggak ada apa namanya, nggak ada langit-langitnya gitu kan. Biasanya kalau nggak dikasih triplek kasih GRC gitu ya. Nah ini belum dikasih apa-apa, jadi masih langsung ke genteng kayak gitu. Nah karena kita masih keterbatasan di biaya gitu ya, jadi di sini ada bekas banner atau bekas spanduk yang besar gitu. Jadi kita manfaatin untuk nutupin bagian atapnya biar nggak debu masuk, terus angin juga biar nggak masuk karena dingin banget ya ini kalau langsung genteng gini. Terus bagian deket kayunya itu kan masih bolong ke sana kemari, jadi masih dingin gitu ya kalau malam. Jadi ya ini ditutupin pakai banner untuk sementara gitu ya. Terus lanjut setelah Pak suami benerin bagian atapnya, lanjut Pak suami bikin pintu untuk pembatas antara rumah depan dan kontrakan ini gitu ya. Jadi nggak ditutup paten ya, aku minta dibikinin pintu aja, jadi biar aku juga bisa keluar masuk ke rumah depan gitu ya, karena kan di rumah itu juga ada adik-adik sama mama aku. Jadi kalau siang kita bosen di rumah ini gitu di kontrakan ya, kita bisa langsung ke rumah lewat pintu ini, jadi nggak keliling keluar rumah dulu baru ke depan gitu ya. Jadi bisa keluar masuk lewat pintu ini. Jadi mau dibikinin pintu deh. Nah oke teman-teman, ini videonya aku percepat aja ya. Jadi ini dia kegiatannya. Nah kalian bisa lihat pinggir-pinggirnya itu masih kurang sedikit bagian pintunya. Jadi kata Pak suami mau dibeliin apa ya, kasok-kasok gitu ya, atau kayu buat penahan pinggirnya biar nggak bolong kayak gitu. Tapi karena belum belanja, jadi kita ngerjain yang lain dulu aja. Pintunya baru dipotong, belum dipasang gitu ya. Nah ini kita lanjut ke kerjaan selanjutnya, yaitu ngasih banner atau spanduk juga di bagian atas dapur gitu dia, bagian atas meja kompor ini, karena bannernya sisa cuman segini aja, nggak ada lagi gitu ya. Jadi kita manfaatin secukupnya aja ini, jadi nggak semua ditutup, cuman bagian atas meja kompor aja, karena kan kalau nggak ditutup kayak gini itu tuh debu masih sering jatuh-jatuh gitu ya dari atas gitu. Apalagi kalau bagian atas itu kan papan gitu, tempat jemuran. Kalau ada orang yang jemur, keinjak-injak itu debunya itu turun ke bawah ya. Makanya aku ngeri kalau aku lagi masak gitu ya. Terus debu-debunya turun kan kotor gitu ke makanan. Makanya aku minta ditutup aja karena bannernya nggak cukup. Ya udah, yang penting bagian
meja kompor, atas kompor itu ketutup rapih gitu ya, biar nggak ada debu waktu aku masak nantinya gitu. Kalau bagian depan kamar mandi sih nggak apa-apa sih, debunya turun juga karena kan nggak kena makanan gitu. Kalau di atas meja kompor kan ngeri gitu ya, ngeri kena makanan jadi kotor semua nantinya gitu. Jadi untuk sementara aku tutupin pakai spanduk ini gitu ya. Nah, inilah makeover low budget ala kita gitu ya. Mudah-mudahan gak ada yang julid gitu ya. Mudah-mudahan semua bunda-bunda yang nonton ini baik-baik gitu ya, mengerti dengan keadaan kita. Jadi kita memanfaatkan apapun yang ada, yang penting bisa dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Nah, ini dia setelah selesai. Nah, kalian bisa lihat ya, cuman setengah aja yang ketutup, bagian atas meja kompor aja, sedangkan di bagian atas pintu kamar mandi itu belum ditutupin karena memang bannernya nggak cukup. Nah, ini dia debu-debu dari atas ya kan, kalian bisa lihat kotor banget kalau nggak ditutupin ya kayak gini. Nanti kalau lagi masak tiba-tiba kejatuhan kotoran kayak gini kan jorok gitu ya. Makanya aku tutupin. Nah, ini dia kelanjutan dari video yang kemarin ya. Di sini aku juga gunakan papan bekas. Ini tuh papan bekas udah lama banget kesimpan, makanya udah agak hitam kayak gitu. Terus aku lap basah sama lap kering gitu ya, biar agak bersih, biar debu-debunya juga hilang. Baru setelah itu aku lapisin dengan wall sticker yang motif kayu ini ya. Jadi aku sengaja beli wall sticker motif kayu ini ya untuk ngelapisin kayu-kayu bekas ya, karena kayu-kayu bekas itu selain warnanya memang udah jelek gitu, udah buluk banget, hitam, udah gitu dia itu udah agak gimana ya, udah kayak berjamur kayak gitu ya, jadi harus dibersihin dulu. Udah gitu biar tampilannya lebih bagus ya, daripada dicat ya mendingan ditempel kayak gini ya pakai stiker, jadi lebih simpel. Terus mudah juga dibersihkan kan. Jadi kalau stiker ini mau dia kotor kayak gimana, gampang untuk dibersihkan gitu ya. Nah, jadi aku lapisin semua bagian dari papannya ya, atas, bawah, pinggir-pinggirnya juga. Jadi di sini aku lapisin semuanya udah kayak ngebungkus kado gitu ya. Kayak ngebungkus kado, nggak ada yang kelihatan dalamnya apa gitu ya. Jadi ini aku rapihin juga bagian pinggir-pinggirnya nih kayak gini. Jadi ya cara aku ngebungkusnya ya kayak aku ngebungkus kado gitu ya, buat hadiah-hadiah. Jadi tampilannya juga lebih baru, udah gitu gampang dibersihinnya. Pokoknya ini bisa jadi ide juga ya buat kalian, daripada capek-capek ngecat udah gitu nunggu keringnya juga lama, lebih baik ya pakai wall sticker kayak gini ya. Lebih simple dan cepet gitu ya, terus tampilannya juga lebih segar warna kayunya gitu kalau menurut aku sih, tapi balik lagi ya, tergantung selera masing-masing. Terus di sini juga aku punya papan kayu yang lebih pendek. Ini juga sama ya, udah hitam banget karena memang aku pakai papan-papan bekas gitu ya. Jadi ya harap dimaklum ya kalau kondisinya memang udah hitam-hitam banget, makanya dilapisin kayak gini biar tampilannya jadi baru lagi, bagus lagi gitu ya. Terus ini karena yang tadi pertama itu lebihannya itu banyak banget, jadi kalau untuk yang kedua ini aku potong aja karena sayang kalau kelebihan banyak gitu ya, di apa namanya, ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Jadi untuk sisaannya itu bisa digunakan untuk yang lain-lain kan. Nah, oke, ini yang kedua juga udah selesai. Kita tinggal masang ke temboknya. Dan di sini aku pakai siku-siku yang ukuran 10 cm kalau nggak salah sih ya. Ini aku kalau nggak salah ini siku-siku yang ukuran 10 cm atau 15 cm ya, lupa lagi. Pokoknya sekitar segituan deh, yang sedang-sedang, kecil enggak, gede juga enggak. Segitu aja udah cukup sih menurut aku. Nah, ini udah siang banget, Pak suami udah pesenin makan. Alhamdulillah karena aku emang nggak masak gitu ya, jadi Pak suami pesen, jadi kita makan dulu deh. Selamat makan ya bunda-bunda, ini aku makan siang yang kesiangan banget. Karena sibuk ngerjain bagian kontrakan kita berdua ya. Jadi pas suami libur, alhamdulillah dia inisiatif untuk pesenin makanan. Dan anak aku juga dia makan, tapi dia selalu pengennya
apa ya, pisah ke tempat makan dia sendiri gitu ya, nggak mau di kardusnya, karena mungkin ribet ya namanya anak-anak kalau makan langsung di box makanannya itu emang agak ribet. Jadi ya ke piring makanan dia sendiri gitu ya. Nah, bunda-bunda ada yang kangen gak sih sama kegiatan masak-masaknya aku? Nah, kalau aku sih sebenarnya udah nggak sabar pengen masak-masak di tempat yang baru gitu ya. Ya, walaupun masaknya dengan budget 10.000 murah meriah, terus simple-simple masakanku yang nggak macem-macem, tapi ya kayaknya nggak sabar aja gitu ya, pengen masak di tempat yang baru. Oke deh teman-teman, jadi tadi makanannya udah selesai. Jadi alhamdulillah aku sama Pak suami juga udah kenyang. Jadi aku lanjut pasang papan ambalan ini ya. Jadi di sini aku pasang yang bagian bawahnya. Tadi kan baru bagian atasnya aja. Nah, sekarang aku pasang yang kedua. Udah gitu nanti abis ini juga aku mau siapin alat-alat masak gitu ya, kayak kompor sama bumbu-bumbu juga gitu ya, mau aku susun-susun di sini biar cepet selesai bagian dapur ini. Jadi nanti aku tinggal ngerjain bagian ruang makan, ruang tamu, dan kamar gitu ya. Jadi ini aku satu-satu aja dulu ngerjainnya biar cepet selesai gitu ya, walaupun satu-satu tapi pasti gitu ya. Daripada kita ngerjain semuanya terus ujung-ujungnya semuanya nggak selesai sampai benar-benar selesai gitu ya. Jadi nanggung-nanggung kerjaannya, lebih baik ya satu selesai baru ngerjain yang lain, satu lagi selesai kerjain lagi yang lain gitu ya kalau aku. Tapi balik lagi ke kebiasaan masing-masing ya. Terus di sini aku lap-lap bagian wallpapernya sama wall foamnya, karena kemarin kan waktu pemasangan itu kotor-kotor, habis keinjak, habis kena lem atau apa, jadi belum sempat dibersihin. Jadi di sini aku bersihin sekalian. Terus aku juga bersihin bagian lantainya dan kolong dapurnya ini untuk nyimpen sisaan dari wall foam dan wall stickernya. Terus aku sapu-sapu dan aku pel juga. Nah, di sini aku belum beli sapunya ya, makanya di sini aku pakai sapu yang ada aja, yang apa namanya, yang gagang sapunya itu udah patah gitu ya. Makanya aku sampai nunduk-nunduk gitu ya nyapunya. Terus ini aku pel juga masih pakai lap apa namanya, lap biasa gitu ya, belum beli lap pel. Nanti ada waktunya deh untuk belanja-belanja yang kayak gitu setelah ini selesai semua ya. Nah, di sini aku juga udah mulai bawa-bawa bahan-bahan makanan sama bumbu-bumbunya. Terus di sini juga aku kasih label setiap bumbu, dan labelnya ini dibikin manual ya, ditulis kayak gitu. Terus aku pasang pakai solasi bening gitu yang kayak gini. Nah, menurut aku kayak gini sih daripada aku buang-buang uang ya untuk pesen tulisan bumbu aja ya, walaupun kalau kita beli itu kan lebih bagus gitu ya. Terus apa ya, ya tampilannya lebih bagus dan lebih simple, tinggal nempel doang gitu ya. Tapi karena kita lagi berhemat gitu ya, irit budget, banyak keperluan yang lainnya, jadi ya ditulis kayak gini aja udah lumayan bagus kok, udah lumayan cantik kalau menurut aku. Jadi ya gunakan apa aja yang ada dulu, jangan terlalu maksain harus serba dibeli gitu ya. Pokoknya apa yang bisa dilakukan lakukan aja, apa yang bisa diirit ya diirit sebisa mungkin gitu. Itu sih prinsip aku. Tapi ya balik lagi ke prinsip kita masing-masing ya bunda. Kalau kalian lebih nyaman dengan membeli gitu ya, yang simple-simple tinggal pasang doang nggak apa-apa. Tapi kalau aku mah lebih memilih untuk berhemat gitu ya. Oke deh bunda, ini sambil aku masang-masangin bumbu-bumbunya. Tadi juga aku udah refill bumbu-bumbu yang udah habis. Nah, setelah selesai aku susun-susun di papan ambalannya gitu ya. Nah, oke bunda, lanjut lagi. Di sini aku tuh nggak punya tempat pisau, jadi di sini aku punya tabung bekas gitu, tabung bekas apa gitu nggak tahu, aku juga lupa. Ini aku manfaatkan untuk tempat pisaunya ya. Jadi aku DIY tempat pisau dari tabung bekas, terus aku lapisin dengan wall sticker yang motif kayu. Nah, ini karena pisau aku tuh dua ukuran gitu ya, yang ada yang panjang ada yang pendek, jadi aku potong bagian tabungnya sebagian kayak gini untuk
pisau yang pendeknya gitu ya di bagian depan. Nah ini aku langsung lapisin dengan wall sticker yang motif kayu dan akhirnya selesai. Ini dia DIY aku ya teman-teman, jadi aku percepat aja biar nggak terlalu lama durasinya gitu ya. Nah ini dia hasilnya, alhamdulillah udah selesai semua, cuman kurang hiasan-hiasannya aja ya teman-teman. Terus bagian bawahnya juga belum aku kasih gorden kolong dapur, belum ada budgetnya ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau udah ada dananya bakal aku pasang gorden kolong dapur gitu ya. Nah ini ada bunga kering juga, terus ini tempat pisau yang barusan aku DIY. Terus ada minyak, ada talenan. Terus di sini masih kosong ya teman-teman. Terus di situ juga aku simpen tanaman sirih gading dan sebelah sini juga masih kosong banget. Jadi pengennya nanti aku kasih hiasan-hiasan dinding tulisan-tulisan gitu. Nah, untuk bagian keramik yang belum aku kasih stiker ini, aku pengen pasang wastafel ya di situ, tapi nanti nunggu budgetnya aja gitu ya. Nah ini bagian kolong dapurnya masih kayak gini ya teman-teman, harap dimaklum. Oke deh teman-teman, segitu dulu video dari aku. Jangan kapok-kapok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.